Saya berhenti ngajar, Mbak ini juga stop dulu tempat terapinya waktu itu. Nah, setelah kita turun ke jalan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini kerawuhan orang hebat yang seharusnya saya berguru sama beliau. Wah, kacau. Ini Wale. ada Mas Adi dan Mbak Heni. Sugeng rawuh, Mas. Siap, matur nuwun. Waduh. Sudah dijamu aku mau ta. Wis larang sumpah. Wah, kula niku ngantek ndredeg karo kerawuhan. Tak kira meh ngamano koncoku kameramen. Siap. Gimana kabarnya Mas Adi? Alhamdulillah selalu sehat, selalu baik. Mbak ini? Sehat walafiat. Kalau boleh tahu beliaunya berdua ini sebenarnya sepasang suami istri. Sepasang ya? Biarpun di depan kamera itu biasanya manggilnya Mbak itu sebenarnya garbone ya. Betul. Satu-satunya istri. Oh, satu-satunya istri. Emang Satu-satunya. ke depan mau? Oh, cuma satu. Berarti podo oleh kula. Kalau saya cuma satu. Satu A, satu B. Kelas itu ya, kelas ngajar ya. Jadi seperti itu. Nyun sewu Mas Adi. Yes, siap. Jenengan untuk memulai konten maupun akun Sinau Hurip itu mulai tahun berapa? Kurang 19 ya. Kalau akun ya. Ya, kita create itu 2000 Oktober ya. 2009. Oktober 2011 kita buat akun Sinau Hurip, channel YouTube. Kontennya itu ndak UDGJ, Mas. Nggih. Awalnya? Awalnya itu dulu Anak ya disabilitas, difabel ya, difabel terus anak-anak sekolah yang inspiratif. Oh, gitu. Sampai kemudian memang sudah lama pengen turun jalan buat konten UDGJ. Nggih. Tapi tidak ada momentum. Sampai kemudian dapat momentum itu libur pandemi ya. Saya berhenti ngajar, Mbak ini juga stop dulu tempat terapinya waktu itu. Nah, setelah kita turun ke jalan. Loh, nyun sewu Mas Adi. Siap. Mas Adi sendiri biasanya ngajar juga. Atul omongan. Oh, aduh motivator hebat. Ya udah lah. Dibayar kan ngomong. Oh, gitu. Siap. Saiki juga ngono. Kalau Mbak ini nopo niku? apa Mas? Buka terapi nopo? Apa ya? Kalau saya pribadi ada tempat terapi untuk anak berkebutuhan khusus. Oh, Mengelola. Mengelola ya hampir sama sih. Kalau pas ada yang ngundang buat ngoceh ya ngoceh. Siap. Kalau ada yang konseling misal nyuwun sewu karena kita ada kerjasama dengan psikiatri juga. Kalau yang sudah bagus pengobatan biasanya dibantu untuk ini. Tempat praktek Mbak ini sendiri di mana? Di Kudus. Oh, di Kudus. Kalau boleh tahu alamat detailnya. Oh, alamat detailnya, oke. Jadi kameramen saya nanti nih misalkan Rono betulan dhewe gitu. Monggo nanti pas ada acara kita kebetulan untuk kampus Bukan juga. pas ada acara, pas nambah emang. Oh, dijamin langsung sembuh kameramen karena di sana pengajarnya kalau siang cewek-cewek Mas. Oh, siap. Iya, ada puluhan cewek-cewek gitu kan. Udah ada yang punya juga ada, yang single tambah banyak gitu kan. Sorry ya teman-teman. Berarti Mbak ini sendiri ini ibarat kata autopilot gitu ya. Dari kejauhan. Intinya mau tanda tangan kalau ngiyani tok dari kejauhan. Ternyata kalau boleh tahu beliau berdua itu orang-orang hebat teman-teman. Ngapusi lek Jon. Kalau Mas Adi nyun sewu, background pendidikan terakhir jenengan? Waduh, iki ora usah diceritakno. Hari ini yang pasti kami turun ke jalan, ngurusi ODGJ, membantu membersihkan mereka dan membantu mengenali mereka dengan keluarganya. Kampusnya di jalanan Mas. Oh, kampusnya di jalan. Betul. Belajar hidup dari kehidupan. Itu tagline Sinau Hurip. Itu yang mungkin kita tidak dapatkan di bangku sekolah mana. Ya, Siap. secara teoritis kita belajar banyak hal, tetapi aplikasinya ya hari ini kita turun ke lapangan itu. Bagaimana perjalanan di lapangan, teori A harus dicampur dengan teori B. Oh, gitu kan. siap. Kalau boleh tahu kemarin minggu-minggu. Nggak boleh. Mbak ini ternyata juga kocak juga. Lha dia edan, Mas. Oke. Makanya jenengan ya gelem bener. Kenapa dia edan? Kalau boleh tahu kemarin kan jenengan membuat story di Bangka Belitung atau di mana itu? Oh, nggih, di Bangka Apa, Belitung. Mas? Jadi gini, beberapa bulan yang lalu Sinau Hurip itu ditelepon oleh Kementerian Sosial dari pusat. Katanya Sinau Hurip itu direkomendasikan untuk mendapatkan Satya Lencana.
kebaktian Baktian sosial. sosial. Sebuah penghargaan untuk individu-individu yang dianggap punya sesuatu di masyarakat dalam kaitan kegiatan sosial. Nah, waktu itu saya masih menganggap, wah ini guyon lah. Guyon sampai kemudian ada verifikasi lanjutan yang harus dilakukan. Oh, berarti tenanan cah gitu. Awalnya diminta berkas. Ya, Nah, pada pemberkasan secara legislatif. Pemberkasan pun itu masih yang saya paling deadline karena sampai di telepon, Mbak udah dibikin. Ya. Apa nih sebenarnya? Oh, Karena ya. kita tidak berpikir untuk hal itu. Jadi ya wis kayak gitu. Karena kesibukan panjenengan tentunya kan Tidak berpikir itu nyata apa enggak? gitu. Karena gini, Tidak mengharapkan sedari itu. awal itu, kalau memang ini ya, yang nanti mewakili senang itu adalah istri saya. Oh. Enggak saya, karena pertimbangannya kenapa istri, selama ini kalau ada bapak yang majukan saya. Nggih, nggih. Sedangkan Sinaurip itu kan bukan punya saya pribadi. Sinaurip itu digawangi oleh saya dengan istri. Oh. Maka untuk kali ini, mungkin ya Mas ya, lebih kepada penghargaan lah saya sebagai suami untuk istri saya, Wah. Terus beliau dikomponi terus. beliau ketemu, beliau harus menerima penghargaan ini karena Satya Lencana itu kan sebuah penghargaan yang diberikan oleh Presiden aslinya. Tapi Jadi- kemarin yang ngaturnya emang Pak Presiden langsung Karena Pak Presiden ada halangan maka Bu Menteri itu. luar Jadi memang ada surat keputusan Iya. bahwa Sinaurip menerima Satya Lencana. luar. Dari ditandatangani oleh Bapak Presiden. Presiden. Ada kepresnya, tapi karena beliau berhalangan hadir maka diwakilkan Bu Risma untuk menyematkan. Tapi karena pandemi ya, Pandemi, ya, jadi jadi sudah pagi. terpasang dulu, Nggih. kemudian salaman. Oh, Pagi Begitu. ditata oleh Ya kaget Mas, Presnya itu. kaget banget saya kaget, tapi ternyata tenang karena verifikasinya itu banyak banget. Ada yang lewat kepolisian itu SKCK-nya harus lengkap. Iya. Terus sampai ada verifikasi oleh BIN Badan Intelijen Negara. Verifikasi lapangan Setmilpres itu Pak Jenderal itu sampai turun ke jalan juga. Sendiri bapaknya. Gitu loh. Ya. Kaget tetapi Nggak nyangka. ya semata lah diapresiasi oleh negara apa yang hal kecil kami lakukan karena semua orang bisa melakukan seperti apa yang kami lakukan. Sebenarnya panjenengan ngendikan seperti itu. Sebenarnya itu menurut jenengan kecil, tapi sebenarnya luar biasa besar. Banyak manusia yang bisa melakukan seperti itu, tapi tidak banyak orang yang mau melakukan hal seperti itu. Ngono. Guruku. Lek Jono terlalu berlebihan. Padahal dia guru. Iya. Udah guru ABK ya. Nanti datang ke sekolah kita ya. Oh iya siap. Khususnya buat Pokoknya ABK. nanti kita insya Allah kapan lah kita sowan nang dalem jenengan. Siap, Kapan? siap. Kapan mesti? Ngopi Harus bareng. sowan. Karena Ngopi kalau bareng. saya dolan itu saru di rumahnya orang besar itu harus sowan. Wah, siapa loh? Siapa Seperti kita loh? ini tadi Iya. jenengan itu kunjungan. Wih. Dihapusi, Je. Teman-teman, nah ini sebetulnya ini sudah sangat lama sebetulnya saya kontak Lek Jono udah setahun lebih lah, mungkin baru 2 tahun Oke, ya. oke. Saya pernah bilang saya mau main Mas gitu kan, Oke. tapi ngapunten karena piye yo, terlalu menikmati di jalan jadi nek lali sih enggak ya sebetulnya. Sangat sibuk. Ya kalau kata Omar begitu, sangat ibu. Sebenarnya bukan sangat sibuk, podo repotnya. Kode remote. Nyun sewu, Mas Adi berdua dan Mbak ini. Saya terus dong. Oh iya. Mohon maaf loh gitu. Dan kok termuncul kata Sinaurip itu awalnya seperti apa? Oh, ini lebih pada gini Mas ya. Itu bukan hal yang muncul tiba-tiba enggak Mas. Ada sebuah proses berpikir yang panjang. Saya itu nuwun sewu, biasa numpak motor itu ngelamunan Mas. Ngelamun bayangin mikir ke. Yang pasti begini, kami bukan orang-orang pintar. Kami adalah orang-orang bodoh, kami adalah orang-orang yang fakir ilmu, kami butuh belajar. Maka kami namakan Sinaurip, memang kami belajar hidup gitu loh. Belajar hidup dari kehidupan ini gitu. Belajar hidup dengan siapapun, dengan anak kecil, dengan anak sekolah, dengan orang tua, dengan siapapun kita belajar. Dengan kesalahan kita. Itulah orang hebat. Nah, orang hebat itu mesti ngendikannya dinglo. Kaya pari. Pari semakin berisi semakin dinglo. Wah. Ya naku kuale. Wong ora iso ngomongane ya ketak-ketik ini. Nah, menurut saya, pemikiran saya itu awal tuh yang namanya Sinaurip ini mesti ada sangkutannya sama Mbak ini. Tidak sama sekali. Karena Mbak ini yang ngurep kayak gitu. Itu masih kecil jangan dengar ya dulu ya. Nakal lo. Sinau deh, sinau sepintar ya deh. On frame di akhirnya. Seperti itu. Jadi biar kita kemas secara Gojek, Iya. biar teman-teman juga nggak
enggak sepaneng. Tapi Saya gojek terus kok Mas, dia itu sepaneng. kalau saya biasanya Tegar deh ini, Mas. nge-grab saya. Oh, ini kulino tegar. Kalau nggak tegar namanya juga nggak oke. Pengalaman jenengan yang paling unik nangani ODGJ itu siapa dan di mana? Mbak Eni dulu lah. Mungkin Mbak Eni cerita kita sudah ratusan ODGJ kita tangani. Iya. Dan kita bareng-bareng mungkin saya dengan Mbak Eni kan dua pribadi yang berbeda. Siap. Mungkin punya kesan yang berbeda terhadap ODGJ itu. Bisa Mbak Eni dulu cerita, mungkin berbeda dengan saya. Monggo Mbak Eni. Kalau saya itu mencintai sejarah, Mantap. enggak dari sekian banyak mungkin ya sekarang tambah banyak gitu ya. Amin. Tapi tetap yang dulu kita awal sampai ini ya tetap masih masih sampai sekarang ingat ya Mbak Rohmin, aku masih ingat. Mbah Rohmin. Mbak Rohmin, Mbak Rohmin. Rohminati. Mbak Rohminati yang daleme Ponorogo. Ponorogo itu, Ponorogo. nggih. Ya, kenapa? Karena memang itu masih basic. Nggih. Saya belum on frame. Nggih. Saya masih sebagai kameramen. Nggih. Sesekali muncul. Sesekali muncul itu pun masih Mbak Heni banget sampai ditanyain Mbak Heni udah punya pacar apa belum? Iya. Gitu. Masih gitu terus dekat dengan beliau, terus akhirnya beliau percaya pas mau bawa pulang kejar-kejaran kayak film India Iya. neng sawah loh Mas. Nggih, saya tahu itu. Jadi ya memang belum banyak yang berani dengan orang dengan gangguan jiwa. Kalau sekarang lebih ke kita minta tolong sedikit, udah pada datang Nggih, bantuin. betul. Kita belum minta tolong kadang ya Mas kita bantuin apa gitu loh Mbak, Nggih. kita bantuin apa gitu. Kalau itu memang benar-benar kita masih basically ngasih edukasi juga bahwa mereka nggak apa-apa gitu ya memang. Mbak Rohmin semoga sehat dan kalau ada yang lihat turut berduka cita juga dapat kabar Bapaknya. Mbah Syiar, bapaknya Iya. beliau yang waktu kita datang pertama itu nangis itu sedo. Oh. Semoga amal beliau diterima oleh Allah. Amin. Itu ceritaku, beda lagi sama Kalau Hai Mas Buju. Adi, nggih. Ternyata sama ya. Ternyata sama. Jadi yang paling membekas di saya pribadi itu Mbak Min ya Mas ya. Nggih. Mbak Min itu masih awal-awal kami nge-vlog ODGJ. Mbak Min itu dikenali setelah 5 kali tayang di Tayang. Sinaurip, baru kemudian diketemukan keluarganya dan itu lewat proses yang sangat panjang. Mbak Min itu dulu ODGJ yang rambutnya gimbal banget, tidur di jalan Sikilin jalan itu, lingkar ya. kayu Mas. Nggih. Di tendas itu Kakinya rambutnya aspal, Mas. gimbal banget dipotong dan hari ini dia tuh tinggal di rumah, sholat, bahkan dulu pada waktu bapaknya masih sugeng, beliau hanya mau makan setelah bapaknya makan dulu. Ngeladeni rien gitu. Dan loh. itu luar biasa banget karena sampai hari ini saya teringat betul pada saat Mbak Rohmin itu kita antar pulang sampai rumahnya di sana itu dia nangis Mas. Dia udah gijit, dia nangis, yang dia tanya pertama kali adalah ibuku mana? Intinya gitulah bahasanya lupa ya. Dia nangis nanya ibunya, bahkan dia nangis gitu loh. Keluarganya mengenali dia karena udah hilang Dia belasan juga tahun mengenali waktu itu ya. keluarganya, tetangganya, Mas. Dan itu Mbak Rohminarti. Tetapi semua ODGJ memberikan kesan. Saya bisa bercerita satu persatu tentang ODGJ. Asal ditunjukkan Sampai tunjukkan wajahnya. wajahnya ya. Mas Adi ketemu di sini. Cerita begini, saya pasti ingat. Karena mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Dan yang lagi itu yang terbaru itu yang naik kayen Mas, naik asam kemis. Oh nggih. 21 tahun hilang kemudian ketemu dia masih mengenali anaknya mengenali dia. Itu tangisan kabeh nek gone Purbalingga sana. Saya ngajakin beliau pulang, ya nggak mau lah. Ayah ngajakin karena pulang. dia merasa bahwa asam kemis kayen itu adalah Purbalingga, kampung halamannya. Jadi saya ajak maunya keliling ke itu kota. diajak jalan-jalan ke kota, baru dia mau. Saya Oh. dulu itu kan pernah manggon tengah Asem Kemis itu. Nggih. Dan kebetulan teman-teman itu banyak yang share, salah satu Mas Trimo itu Mas Oh Trimo. iya. Itu ternyata kan temanku juga, kamu baru ketemu kancamu. Heeh. Ya alhamdulillah nek kowe wis waras aku kan. Aku ngewangi. Tapi saya terus terang, saya memang seperti ini, tapi saya setiap menonton video jenengan saya itu gak kuat. Biarpun saya nonton, saya jarang komen. Saya nonton pun jarang komen dan kita saling subscribe itu kan sudah lama banget. Betul, lama banget. Saya subscribe Anda duluan, maaf ya Pak ya. Oh iya. Saya komen tapin. Oh, iya. Siap. Saya terus terang ternyuh Mas. Contoh lah terakhir ini setelah itu kan ada Solikin itu. Nggih. Dan saya kenal Solikin waktu itu terus jenengan kemarin syuting sama Mas Yopi itu sampai baca doa makan seperti itu. Saya tuh ternyata inilah dunia. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Betul. Kita diberi kesehatan jiwa raga lah. Betul, Seperti itu. betul. Saya itu ternyata di situ.
Emang saya secara pribadi kalau inframe memang Gojeknya kayak apapun, tapi melihat seperti itu sampai nggak kuat. Jenenge manungsa duwe rasa, Mas. Nggih. Pada saat kita dihadapkan di depan mata kita satu keadaan yang memang itu menguras emosi, yo kita tidak bisa, Mas. Nuwun sewu, saya termasuk laki-laki yang egois aslinya. Tapi pada saat nuwun sewu melihat di depan itu ternyuke hati, aku yo melu deleweran loh itu. Di Garut ya, yang Angga itu mana ya? Angga Cariw Bogor. Jadi itu anak hilang sudah bertahun-tahun, kemudian pulang, bibinya itu pingsan duluan. Karena yang ngerawat itu kan ibunya Gitu. dulu di luar negeri. Yo, piye yo? Kalau yang dulu nih ngenes, contoh kayak sing video jenengan nang Gabus. Nggih. Gabus ini loh, Koripan Driwa Oh, kan SMP itu, Koripan, sing wedok itu. Kalau nih kuat pripun. Iya, yang di Koripan itu juga ada cerita, Mas. Nelly, Yes, namanya itu. Nelly. Memang benar itu namanya. Meli atau Nelly lah antara Nelly itu. NN. Sedih atau sedih. Beberapa orang sudah ngabari saya, Mas Adi itu adalah keluarga. Tetapi karena keadaan, karena satu hal, karena alasan kita harus menghargai, menghormati Meli belum bisa pulang kembali ke keluarganya. Mudah-mudahan hari ini ada yang menonton, ada yang tahu lagi video ini, mungkin Meli bisa pulang. Semoga kami masih punya. Dan Sinaurip siap mengantarkan sampai dimanapun rumahnya. Ke New Zealand, Mbak. Ke New Zealand. Kita siap mengantarkan sampai dimanapun. Termasuk rumahnya. yang paling saya ingat lagi waktu yang di Jeporo itu, yang Cah Purwodadi atau mana? Oh iya. Sing Cah Nom itu. Yang hidupnya di tengah hutan. Oh Itu iya, loh yang diem aja. keradenan Mas itu, Mas. Oh iya. Itu yang Jeporo. Nah, iya. Dia diem tok. Tapi ini saya percaya pada saat Tuhan sudah mengendaki anak ini pulang, orang kurang jalan mesti mulai, Mas. Padahal itu udah lama videonya tayang. Betul. Dia diem seribu, diomongin yo meneng, cuman dia bereaksi pada saat Mbak Eni itu sudah selesai syuting waktu itu kita. Mbak Eni nyetel lagu dangdut naik HP. Dia bereaksi wajahnya seneng banget. Pun demikian kemudian ketemu keluarganya dan ibunya sampai nangis meluk kaki anaknya minta maaf. Saya tidak tahu dan saya tidak ingin mengulik kenapa sampai seperti itu, tapi ibunya sampai minta maaf memeluk kaki anaknya. Dan pulang habis itu minta suapin ibunya. Iya. Cerita dari sana. Saya tahunya kan waktu itu terus dijemput sama mobil Panther itu katanya orang Purwodadi. Keradenan. Keradenan, kebetulan rumah saya kan sekitar situ. Hanya saja saya sulur. Jadi setelah Keradenan baru Kecamatan Gabus di situ ada Sulur, ada Wonorejo itu desa saya. Oh, berarti lewati nganu itu ya, Mas? Lewat Keradenan, Bledukuwung. Bledukuwung lewati ya. Kemarin yang kita antar ya dari Bledukuwung. Kita pernah ODGJ di sana, kita antar ke Magelang waktu itu ya, Rul ya. Setelah lewat Bledukuwung, dalan sing ngene-ngene kuwi. Mbak ini sampai protes tak gonceke lah. Oh ya, kulus loro. Makanya saya seperti itu. Nyun sewu untuk lagi nih, Mas. Sinaurip itu pernah diperhatikan pemerintah dalam hal finansial untuk mensupport kegiatan jenengan. Gini. Enggak usah. Gini. Support dalam aja. Negara itu hadir. Sebetulnya untuk urusan ODGJ ya. Negara hadir banget karena domain kami hari ini ODGJ, setahu kami adalah untuk urusan ODGJ negara itu hadir banget. Memberikan ada Puskesmas, ada rumah sakit jiwa, RSUD yang punya bangsal jiwa. Semua pasien jiwa bisa masuk berobat asal punya KTP, punya KK, punya BPJS atau KIS dan sebagainya. Ini aturan yang harus kita pahami. Tapi kalau disupport dana, tak kira pernah disupport bensin. Ya, tapi kalau disupport dana non sewu dikasih dana. Masa dikit dan kita enggak pernah memang. Tetapi dengan dibantu non sewu ke Dinsos Pati minta surat jalan dikasih, itu udah bantuan yang luar biasa banget buat kami. Karena kita PPKM itu bisa ngantor itu udah yang luar biasa loh. Ada surat jalan. Karena kan nggak bisa. Pernah di polisi di jalan tol waktu itu kita. Tapi kita belum nunjukin surat loh Mas Harja. Pernah pas nganterin ke Tangerang tuh Mas. Kita kan di stop oleh polisi mau masuk ke ini kan Jawa Barat kan. Kita udah dibekali mau masuk Jakarta. Udah dibekali sama dinas surat jalan. Tapi belum sampai kita keluarin surat jalan kan ditanya mau ngapain ke sana gitu. Mau nganter ODGJ. ODGJ itu apa? ODGJ itu apa gitu. Orang gila Pak gitu. Udah langsung jalan-jalan. Jadi belum sampai ngurus ini buka. Berbicara negara, bagaimana support kami, negara hadir banget Mas. Dengan contoh kemarin Nuwun Sewu, mereka memberikan penghargaan mereka hadir, mereka ngerti gitu loh. Cuman yang Nuwun Sewu nek
nek negara aweh duit itu yo tidak pada porsinya lah saya pikir ya. Tapi memberikan kemudahan, memberikan fasilitas buat aktivitas kami itu sudah membantu banget. Tapi kan setidaknya secara prosedural jenengan itu ibarat kata tangan panjangnya dinas sosial, biarpun jenengan ibarat kata ini pribadi kan seperti itu Mas. Ya itu tadi kolaborasinya adalah saya minta surat dikasih, gitu, Dinas semuanya sosial, dikasih, ya. Terus kita gitu. ke dinas kesehatan ya, karena kan rumah sakit ya. Iya. Rumah sakit surat menyurat ketika beres ya mereka menerima pasien dengan Iya. senang hati, Jadi- meskipun di RSUD Kudus nggak pakai surat menyurat Kak, nggak ada KTP. Mau Boleh. ya. Padahal logikanya yang namanya ODGJ itu kan apalagi kok bawa KTP, berarti kalau beliau bawa KTP kan untuk kemungkinan Orang udah gitu orang edan, kan jalanan. gitu. Ya makanya ini satu tema diskusi sebetulnya yang pingin saya sampaikan kepada pengambil keputusan di negeri ini bahwa ada sebuah perlakuan khusus, ada sebuah privilege khusus untuk mereka yang secara wajah jelas orang Indonesia gitu loh. Jelas orang Indonesia. Jujur, di sini mudah-mudahan nanti bisa tersampaikan kepada para pengambil keputusan di negeri ini. Saya tuh pingin ODGJ yang memang tidak punya identitas lah. Nek identitas gampang lah, saya bisa ke bawah itu. Duwe KTP, duwe KIS, duwe KK, tak bawa ke RSC diterima banget itu. Tapi saya pingin ada ODGJ yang tidak punya KTP, tidak punya KK, tanpa harus mengurus KTP gitu loh. Karena nek ngurus kayak KTP ya tetap bisa masuk, Mas. Tapi tidak punya KTP bisa masuk untuk rehab atau pengobatan. Terutama tapi nek kabeh tentu enggak bisa, terutama yang sakit dan perempuan. Sakit aja dulu gitu loh. Padahal kan jelas yang namanya ODGJ itu identitas, ngapain dia bawa identitas? Berarti kan nggak ODGJ dalam artian ODGJ saja secara hukum kriminal katakanlah beliau melakukan sebuah perilaku yang emang melenceng dari hukum itu saja itu tidak kena pidana. Logikanya kan seperti itu. Betul sekali. Wong edan itu bebas kan. Tapi anu Mas, lagunya lagu dangdut itu. Dalam artian kalau itu kita masih menggunakan kisi-kisi itu, persyaratannya harus punya KTP, KK dan lain-lain. Itu kan kesulitan, saya khusus spesial. Itu kenapa kami berusaha menemukan dengan keluarganya, dengan harapan edukasi ke keluarga untuk nanti bisa diuruskan pemberkasannya. Toh kalau dia bisa balik dengan keluarga dan nanti sudah sembuh, ya meskipun nggak 100% ya, namanya sakit pasti ada kambuhnya, mereka bisa berdaya lagi, balik dengan keluarga. KIS dan lain-lain itu tadi bukan Albert KIS tok sing punya ngono lho. Mereka juga punya KIS. Mosok jenengan tok Pak Jono sing. Terus ini loh Mas, lebih kepada opo yo. Gini. Kita harus memberikan pendewasaan kepada masyarakat kita bahwa ada aturan yang harus diikuti gitu. Ada aturan. Nah, pada saat ikut aturan ya akan lebih mudah. Non sewu, saya tidak ingin melanggar aturan dalam konteks bahwa opo yo. Nek gak duwe KTP aturan sepeda ndak gitu loh. Karena non sewu, misal sehari saya naruh ODGJ satu saja ke RSC, tiap hari satu, sebulan 30 loh Mas. Setahun piro 305. Opo yo sih ngurusi semua gitu loh. Betul. Nah, makanya kami itu tidak pernah menyalahkan pihak manapun. Negara itu sudah hadir banget, dengan porsinya gitu, dengan porsinya. Nggak apa ya? Harusnya begini nggak? Tidak ada kata ideal dalam kehidupan, Mas. Berarti itulah yang namanya malaikat berwujud manusia itu seperti itu. Jadi segala sesuatu itu tidak pernah dipikir ibarat kata menghilangkan 3D. Dengki, dendam, dongkol, ini pokoknya rano. Iya rakyat Kabeh itu yang terbaik. Inilah malaikat, sepasang malaikat berwujud manusia. Lek Jono berlebihan hiperbola banget. Ketone gurune guru matematika. Ini ametune guru bahasa ini. Salut aku Mas. Aku mungkin nggak bisa tanya lagi atau hal yang gimana Yus. Entek lah. Ya enggak begitu. Gini ya Mas. Kami itu hanya bisa melakukan apa yang kami bisa lakukan saja. Kami tidak akan mencoba melakukan hal yang di luar kami tidak bisa melakukan. Non sewu Mas. Berbicara sedih kasihan banyak banget loh yang minta tolong. Tapi kita tidak bisa karena memang kita tidak bisa melangkahi itu gitu loh. Dan jangan dilangkahi, nanti kan nggak bagus. Gitu loh. Ada edukasi yang ingin kita berikan kepada masyarakat bahwa pada saat jenengan sesuai aturan semua bisa dilakukan kok. Enak kok. Bisa melakukan juga. Gitu. Saya nungguin absen bikin SIM menunggu kok. Dan lewat sini juga kita bisa menyampaikan kepada masyarakat umum bahwa Sinaurip itu tidak mengobati.
Siap. Penting banget. Bisa. Sinau Urip itu tidak bisa mengobati orang dengan gangguan jiwa. Yang ada malah Kami selalu menyarankan pengobatan oleh medis. Kami tidak pernah menyarankan pengobatan non medis. Tetapi jika ada masyarakat percaya pengobatan non medis, monggo dilakukan. Tapi kami tidak pernah menyarankan pengobatan non medis. Karena itu kalau ada yang bertanya, Mas Adi tolong bantu saya, tolong bantu ini, bawa berobat ke rumah sakit jiwa. Seperti itu. Siap. Kalau masih dini, pesan kami untuk semuanya, ya mungkin hari ini masih menganggap bahwa gangguan jiwa itu penyakit yang aib banget ya. Iya. Padahal mungkin bisa kita edukasi lagi bahwa seperti sakit pada umumnya, kalau baru sakit diobatkan, insya Allah Cepat sembuh. kemungkinan sembuhnya lebih besar. Iya. Karena itu Sudah fakta. parah ya, Angil. Karena dibawa ke rumah sakit jiwa itu mayoritas sudah parah. Dibawa ke sana nggak bisa, baru Ke rumah sakit. ke rumah sakit. Biasanya Nah, untuk masyarakat awam itu sampai ada yang bilang seperti ini, ojo sampai mlebu pasar angel tambahan. aku mau bahasa Oke. kenel. Ini bisa saya bantah dengan data dan fakta. Oke. Kita pernah ngurusi ODGJ yang keluar masuk pasar itu Mas yang Bekasi sopo cah? Terangkil. Oh, Mas Dodi. Dodi. Nggih. Dodi ya. Dodi itu pasar Terangkil Mas belasan tahun di sana. Alhamdulillah hari ini Dan gitar, iso gitar, iso sembarang dengan karena memang keluarganya hadir banget untuk mengobatkan. Langsung dibawa. Waktu itu dijemput di rumah saya Kudus. Dari Terangkil tak bawa ke Kudus. Kemudian keluarganya datang. Keluarganya itu ada yang kerja di kementerian, ada yang sebagai dosen itu dibawa ke psikiatri. Berobat minum terus. Psikologis terapinya juga jalan gitu ya, psikoterapinya. Alhamdulillah hari ini bisa menjalankan kehidupan lebih bagus ya. Alhamdulillah. Jadi tetap terapinya farmako dan psiko. Lah psiko ini tuh bisa diobrolin apa saja sih? Psikoterapi itu apa aja? Ada yang dari keluarga, lingkungan, ada yang dari Terapi nilai-nilai spiritual. Iya, Ya iya. itu ada di dalamnya gitu loh, Nggih, untuk nggih. psikisnya dia. Kalau jenengan secara pribadi itu alamatnya pundi, Mas? Nek saya jenengan takok nggih. Yang Kudus. KTP ku di Desa Pangkalan, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Nggih. KTP, Nggih. suami istri, Cetot-cetot. RT 3 RW 2. Bapakku lagi butuh uang kan. Saya besar di Desa Kedung Sari, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Nggih. Saya lahir di Desa Kemplak Lor, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Nggih. Hari ini tinggal di Kudus. Karena ngoyak Lebih ikut kepada babon. melu babon. Jadi sebelum kita buat konten itu, buat ini saya ada di Papua, Mas. Saya ngajar di Papua. Istri itu ada di Kudus aktivitasnya. Karena dia sering pulangnya malam sampai Tayu, maka Kesian kemudian kita anak. putuskan wis pindah Kudus kabeh diboyong saanake sekolah ning Kudus. Jadi saya itu boyongan ke Kudus itu sendirian. Terus Baru kemudian saya pulang dari beliau- Papua nyusul ke sana. Oke. Sampai hari ini kita buat konten dengan label Sinau Urip itu stay-nya ning Kudus. Nek tapi Mas Adi ke wong ndi, aku wong Pati. Tapi yang aku naik Kudus. Tapi banyak yang tanya seperti itu. Ada Berarti yang Kudus rasa Pati. Iya. Pokoknya Pati rasa Kudus ono sing Kudus rasa Pati. Kudus Pati. Ya tidak masalah, tidak masalah, tidak Yang masalah. penting kalau saya secara pribadi emang jenengan tuh orang yang luar biasa. Biasa di mau luar. dari manapun biasa di luar. Enggak, rasa sayangnya. Oh gitu saya malah pikiran. Ya intinya saya sudah cukup dan mentok. Saya nggak bisa bertanya apa-apa. Mungkin next saya tak suatu Next saya yang nakoi jenengan ya. Siap, nggih. Nggih. Jadi aku timbangnya hatiku makin jeru. Ya. Semoga jenengan tetap dikasih kesehatan. Amin. Ridhoni Gusti Allah yang Amin, terbaik. amin, amin. Keinginan panjenengan secara lahir maupun batin kersane Amin. kabul ke kali Gusti Allah. Amin, amin, amin. Dan teman-teman yang sudah nonton, mugi-mugi juga tetap sabar. Apapun bentuknya informasi dari panjenengan kami tunggu. Siap. Ya. Nggih. Sukses selalu buat Albert Kiss. Amin. Nggih. Lek Sukses Jono. juga buat panjenengan. Siap. Matur suwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepiye aku kudu piye, ati wis ra kuat, sedelok maneh iso kendhat. Ati ngucap tresno senajan bojone wong liya.